Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Agama Islam 2 yang akan mempresentasikan mengenai topik ajaran Islam dalam upaya kuratif. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Dina Ayu Fajar Putri dengan NIM akhir 02, ada Zilma Afratunida dengan NIM akhir 15, Nurjana dengan NIM akhir 26, Ainur Fitri Syafirnanda dengan NIM akhir 28, saya Rianda Hermalia Putri dengan NIM akhir 31, Nauril Najwa Sakila dengan NIM akhir 40. Next. Pendahuluan latar belakang. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang meliputi kondisi fisik, mental, dan sosial agar seseorang dapat hidup produktif. Nah, menurut Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu kesehatan adalah keadaan seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Agama Islam juga sebagai al-din, di mana sistem kehidupan yang dipandang sebagai salah satu kesehatan itu dipandang sebagai salah satu nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Banyak orang yang kurang merawat dan memelihara kesehatannya sendiri. Islam itu juga mengajarkan bahwa segala sesuatu termasuk kesehatan dan penyakit terjadi atas izin Allah sesuai dalam surat Yasin ayat 82 yang artinya adalah sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah sesuatu. Umat Islam diajarkan untuk aktif berusaha mencari pengobatan yang halal dan sesuai syariat, tidak hanya berserah diri secara pasif, di mana meskipun semua kesembuhan kuasa penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umat Islam tidak boleh menyerah dan pasif. Kita umat Islam harus bertawakal dan berserah diri kepada Allah dengan mencari pengobatan yang halal dan sesuai syariat sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42 yang berarti dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Next. Untuk rumusan masalah, di sini ada satu bagaimana metode pengobatan yang diterapkan Rasulullah SAW serta para hukama dan tradisi Islam terhadap upaya kuratif Islami. Lalu bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap pengobatan tradisional dan modern serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan dengan upaya kuratif Islam. Yang ketiga ada apa perbedaan antara pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam dan pengobatan yang tidak sesuai syariat Islam. Yang keempat ada apa saja bentuk-bentuk pengobatan yang dianjurkan atau apa saja obat yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Dan nomor 5 ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan ajaran Islam dan upaya kuratif dan apa saja bentuk implementasinya. Next. Untuk tujuannya yaitu menjelaskan metode pengobatan yang diterapkan Rasulullah SAW serta para hukama dan tradisi Islam. Yang kedua ada menganalisis pandangan ajaran Islam terhadap pengobatan tradisional dan modern. Yang ketiga ada menguraikan perbedaan antara pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam dengan pengobatan yang tidak sesuai syariat Islam. Yang keempat ada mendeskripsikan bentuk-bentuk pengobatan yang dianjurkan Islam sebagai upaya kuratif. Yang kelima ada mengidentifikasi serta mengevaluasi tantangan dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam upaya kuratif serta bagaimana contoh implikasinya tersebut. Next. Baik, selanjutnya di bab 2 kami tentang tinjauan pustaka, poin pertama yaitu 2.1 definisi kuratif secara umum. Secara umum, kuratif sendiri dapat dimaknai sebagai penyembuhan. Kuratif merupakan upaya yang dimana dilakukan untuk menjaga penyakit yang dialami pasien tidak semakin parah. Upaya kuratif ini juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh seseorang, termasuk mengenal dan mengetahui jenis penyakit guna menentukan metode pengobatan yang tepat. Upaya kuratif sendiri bukan hanya sekedar menyembuhkan atau mengurangi gejala, namun juga memulihkan kondisi kesehatan pasien setelah terjangkit penyakit. Upaya kuratif sendiri lebih menekankan kepada upaya untuk menangani penyakit yang sudah terjadi baik melalui pengobatan modern maupun tradisional. Selanjutnya pada poin 2.2 yaitu pengobatan dalam agama Islam, yaitu Islam sendiri merupakan agama yang sangat memberikan perhatian terhadap kesehatan manusia. Setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya.
Setiap muslim wajib berobat untuk memelihara kesehatannya. Ini merupakan konsekuensi dari kewajiban seseorang muslim untuk menjaga kesehatannya. Jika diwajibkan memelihara kesehatan, maka diwajibkan pula berobat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta dengan obatnya. Menurut Dr. El-Qadi 1983, pengobatan Islam adalah ilmu dan teknologi kedokteran yang sesuai dengan ajaran ilahi. Meskipun berakar pada Islam, pengobatan Islam juga mengintegrasikan teknis medis modern. Dalam pengobatan Islam sendiri, dokter melakukan serangkaian terapeutik dan seorang muslim wajib dan harus percaya bahwa Allah sebaik-baiknya Maha Penyembuh. Pengobatan Islam sendiri harus dibedakan dengan al-tib al-nabawi atau pengobatan Nabi, yang dimana pengobatan Nabi ini dikembangkan pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencakup pengobatan herbal, kebersihan, diet, dan olahraga pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya berasal dari Al-Quran dan hadis seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nabi menekankan kesehatan, kebersihan, serta kesejahteraan fisik dan spiritual sebagaimana terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 57 dan Quran surah Al-Isra ayat 83. Fokus muslim pada pengobatan diperjelas juga oleh Al-Quran yang ditegaskan oleh sabda Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengobatan dalam Islam adalah upaya menyembuhkan penyakit sesuai dengan syariat agama Islam. Pengobatan sendiri dalam Islam merupakan ikhtiar bagi pasien untuk memperoleh kesembuhan baik melalui pengobatan medis modern maupun medis tradisional dengan catatan bukan dengan cara yang haram. Next. Selanjutnya, poin 2.3, prinsip-prinsip dasar upaya kuratif dalam Islam. Prinsip-prinsip pengobatan dalam Islam berakar pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Setidaknya terdapat 3 prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam praktik pengobatan. Yang pertama adalah tidak berobat dengan zat yang diharamkan. Islam secara tegas melarang penggunaan zat-zat yang haram sebagai sarana pengobatan kecuali dalam kondisi darurat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Innallaha lam yaj'al sifaakum fima haroma alaikum. Allah tidak menjadikan obat bagi penyakitmu pada sesuatu yang telah diharamkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Prinsip ini menunjukkan bahwa berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan, sementara kondisinya tidak benar-benar darurat, maka penggunaan zat tersebut dilarang. Yang kedua ada berobat kepada ahlinya untuk mencari pengobatan kepada tenaga ahli yang berkompeten secara ilmiah. Hal ini itu sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43, di mana yang berbunyi, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tidak menggunakan mantra atau sihir. Islam juga melarang keras praktik pengobatan yang menggunakan sihir, jimat, atau mantra yang bersifat syirik. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Jin ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Yang artinya, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka para jin menjadikan mereka para manusia bertambah sesat. Praktik semacam ini dianggap menyimpang karena mengaitkan kesembuhan pada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertentangan dengan prinsip tauhid Islam. Dengan demikian, pengobatan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip utama, yaitu berobat dengan cara yang halal, mencari kesembuhan kepada ahlinya, serta tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat seperti sihir. Next. Selanjutnya, poin 2.4, pengobatan Islam dalam ayat Al-Quran dan hadis. Al-Quran sendiri merupakan salah satu sumber tibun nabawi di mana terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan penyakit, baik fisik maupun psikis, serta cara penyembuhannya. Salah satu ayat yang menyinggung hal ini terdapat dalam Quran Surat As-Suara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim wa iza maritu fahuwa yasfin, yang artinya dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku.
Selain Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi pedoman dalam pengobatan. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, Innallaha lam yunzil da'an illa anzallahu shifaan alimahu min alimahu wajilahu mang jahilah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ini diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh orang yang lain. Hadis ini memberi pesan bahwa setiap penyakit memiliki obat, namun hanya Allah yang Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan dengan cara yang diridhoinya. Selanjutnya yaitu ada bab 3 pembahasan yang dimana ada dua metode dalam pengobatan. Yang pertama yaitu metode pengobatan Rasulullah yang dimana beberapa diantaranya adalah penggunaan madu, habatus sauda, bekam atau hijamah, serta ruqyah syariah. Metode ini bersifat preventif dan kuratif serta menekankan pentingnya doa, keyakinan, dan ikhtiar yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu ada metode pengobatan hukama. Selain dari metode pengobatan Rasulullah, pengobatan ini juga dikembangkan oleh para hukama cendekiawan Muslim yang menghubungkan pengetahuan agama dengan ilmu kedokteran klasik. Misalnya Ibnu Sina dengan Al-Qanun fi Al-Tib. Metode ini lebih rasional dan empiris yang dimana menggunakan ramuan herbal, terapi diet, hingga observasi klinis. Namun tetap berpijak pada keyakinan bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu ada pandangan ajaran Islam terhadap pengobatan tradisional dan modern dan integritasinya dalam upaya kuratif Islam. Pengobatan modern seiring perkembangannya zaman, muncul metode medis modern seperti operasi, farmakoterapi, radiologi, hingga bioteknologi. Menurut Samsuri Ali menegaskan bahwa Al-Quran tetap menjadi sumber utama penyembuhan, baik untuk penyakit hati maupun jasmani. Al-Quran sendiri memberi mekanisme terapi, misalnya melalui zikir, doa, ruqyah, serta pembiasaan napas teratur ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana bacaan Al-Quran tersebut dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan menggunakan aspek spiritual, psikologis, dan fisik. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pengobatan modern ini tidak bisa dipisahkan dari dimensi spiritual yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya adalah metode pengobatan tradisional dalam Islam. Nah, pengobatan tradisional dalam Islam itu telah digunakan sejak masa lampau dan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan. Nah, selama sesuai dengan syariat Islam. Nah, Islam itu menekan bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pengobatan hanyalah sarana. Dan ada juga prinsip-prinsip utama dalam ini. Yang pertama yaitu terhindar dari syirik dan praktik perdukunan. Nah, dalam Islam tidak boleh melibatkan praktik perdukunan atau keyakinan yang menyatukan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Nah, itu sangat dilarang keras untuk terhadap pengobatan yang bercampur dengan kesyirikan. Lalu menggunakan bahan yang halal dan thayyib. Nah, obat-obatan tradisional yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal dan tidak memabukkan dan tidak membahayakan tubuh. Lalu yang ketiga, tidak membahayakan tubuh seperti yang tadi. Ada hadis dari Ibnu Majah yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hal ini menjadi dasar bahwa pengobatan tradisional harus tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan pasien. Lalu yang keempat, dilakukan secara bentuk ikhtiar dan bertawakal. Next. Nah, ini ada bentuk-bentuk pengobatan tradisional dalam Islam. Nah, yang pertama tuh madu. Nah, madu ini secara medis terbukti memiliki sifat antibakteri dan mempercepat proses penyembuhan luka maupun gangguan pencernaan. Lalu yang kedua, habatus sauda atau jintan hitam. Nah, secara ilmiah, Nigella sativita memiliki kandungan timoquinone yang bersifat antioksida, antimikroba, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang ketiga, bekam atau hijana. Nah, bekam itu bermanfaat melancarkan peredaran darah,
mengurangi toksin dan meringankan penyakit tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu perbedaan pengobatan yang syar'i dan tidak syar'i dalam konteks upaya kuratif. Nah, dalam Islam, kesehatan itu dipandang sebagai nikmat sekaligus amanah dari Allah yang wajib dijaga. Karena itu, upaya kuratif atau penyembuhan penyakit tidak hanya dilihat dari aspek medis, tapi juga dari dimensi akidah, etik, dan hukum syariah. Nah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat mengenai penyakit, maka nah itu hadis riwayat Muslim. Nah, next. Nah, di sini juga ada beberapa perbedaan ya. Yang pertama yaitu ada akidah, terus metode, sumber dalil, masalah, dan etika. Untuk akidah sendiri, untuk pengobatan syar'i itu ada tauhid, yaitu dan kemungkinan hanya nah, itu syirik, terus percaya pada selain Allah. Lalu untuk metode dan Beckham itu pengobatan dari syar'i, terus ada pengobatan tidak syar'i yaitu dukun, sihir, jimat, ramuan, ramuan najis. Lalu ada sumber dalil yaitu Quran, Sunnah, kaidah fikih. Untuk pengobatan tidak syar'i yaitu tradisi, mistis tanpa dasar syariat. Lalu untuk yang masyalat itu menjaga jiwa dan iman yaitu selaras dalam syariat. Untuk pengobatan tidak syar'i itu menimbulkan mudarat fisik dan akidah. Lalu yang untuk etika adab Islami yang tidak syar'i itu melanggar adab sering dan melanggar adab dan sering bercampur syirik. Next. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengobatan yang dianjurkan dan dilarang dalam Islam sebagai upaya kuratif. Itu yang pertama ada Al-Quran sebagai obat. Al-Quran di sini adalah obat atau penawar dari penyakit yang dimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khusara. Dan artinya, kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Qayyim dan kitabnya Zat Al-Ma'ad menjelaskan bahwa Al-Quran menjadi obat penyembuh dan yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani dan juga penyakit di dunia dan akhirat. Asyik mohon maaf, Ashinkiti dalam kitabnya Tafsir Ad-Dawa Al-Quran Al-Bayan menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan obat penyembuh bagi jasmani dengan dilakukannya ruqyah, yaitu membacakan surat Al-Fatihah kepada orang sakit. Dengan demikian, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah maupun Al-Quran agar memperoleh pertolongan dari Allah dan Al-Quran. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua, bahan alam sebagai obat. Al-Quran mengisyaratkan bahwa alam semesta juga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan seperti zaitun, kurma, anggur, susu, jahe, dan madu yang berasal dari perut lebah yang di dalamnya itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Bahan alam tersebut memiliki khasiat yang banyak untuk kesehatan. Dan yang ketiga ada obat halal, di mana dalam syariat Islam, kehalalan suatu obat itu menjadi syarat yang sangat penting dalam kita sebagai umat muslim itu mengonsumsi, tidak hanya sebatas mutu, khasiat, keamanannya saja. Berobat dengan menggunakan zat-zat yang diharamkan itu dalam Islam itu sangat tidak diperbolehkan dan dilarang keras karena itu sangat melanggar syariat Islam. Namun kita ketahui bahwasanya itu terdapat seseorang yang dapat mengonsumsi obat tersebut karena seseorang tersebut kondisinya dalam keadaan darurat seperti
orang tersebut itu kayak bukan diambang, maksudnya menyebabkan kematian atau kelaparan. Dan seseorang yang mengonsumsi itu tidak ada dosa dari tidak mendapatkan dosa. Next. Yang keempat yaitu air zam-zam. Air zam-zam memiliki khasiat penyembuhan sesuai niat atau keinginan orang yang akan meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'u zam-zam lima syuribalah, yang artinya air zam sesuai dengan keinginannya orang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Imam Ibnul Qayyim dan Ibnul Arabi menjelaskan bahwa pengalaman mereka sembuh dari berbagai penyakit dengan air zam-zam dan Al-Fatihah. Dengan minum air zam-zam disertai doa dan bacaan Al-Quran itu merupakan ikhtiar penyembuhan dari berbagai penyakit dan memiliki banyak manfaat. Next. Selanjutnya itu ada tantangan ajaran Islam dan kuratif modern. Yang pertama itu ada perbedaan pendekatan pengobatan dan tantangan. Di sini dengan perkembangan zaman itu dengan perkembangan zaman yang lebih modern itu semua teknologi terutama alat medis untuk pengobatan itu kan lebih canggih. Hal ini menyebabkan tantangan bagi pengobatan ajaran Islam. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwasanya pengobatan ajaran Islam ini bersifat holistik, penekanan keseimbangan fisik, mental, dan spiritual, serta memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan pengobatan modern ini berfokus pada penyakit, diagnosa, dan intervensi langsung melalui penggunaan obat dan teknologi. Terkadang pengobatan Islam ini di kalangan masyarakat modern itu masih menjadi kendala dalam mengimplementasikannya. Masyarakat modern itu meremehkan pengobatan ajaran Islam karena mereka itu mengasumsikan bahwa pengobatan Islam itu pengobatan yang kuno, tidak ilmiah, dan tidak relevan dengan perkembangan medis yang modern. Yang kedua yaitu kurangnya penelitian ilmiah dan standarisasi. Terbatasnya penelitian ilmiah untuk mendukung efektivitas pengobatan ajaran Islam sehingga tidak memiliki bukti yang menjelaskan standar uji klinis dan tidak adanya standar internasional yang jelas. Next. Yang ketiga itu ada potensi eksploitasi spiritual atau dukun berkedok agama. Banyak kasus yang menunjukkan praktik dukun berkedok agama ini menyalahgunakan pengobatan Islam untuk memperoleh keuntungan banyak. Dalam praktiknya ini, dukun tersebut ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang melakukan pengobatan, serta melanggar syariat Islam seperti menggunakan sihir, jimat, maupun mantra yang dimana itu sangat dilarang keras. Yang keempat yaitu keterbatasan regulasi dan fasilitas halal dalam pengobatan. Pada pengobatan modern ini, tidak semua menyediakan obat dan alat medis yang terjamin kehalalannya. Padahal dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan berobat dengan menggunakan zat-zat yang haram kecuali dalam kondisi darurat. Kesadaran tenaga kesehatan juga itu berpengaruh untuk memahami ajaran Islam juga masih berkurang. Next. Yang selanjutnya itu implementasi ajaran Islam dalam upaya kuratif. Penggunaan ruqyah dan doa. Yang pertama, ruqyah adalah pengobatan terhadap mereka yang mengalami sakit jasmani dan rohani maupun disebabkan oleh pengaruh jin atau yang disebut sebagai penyakit ain. Terapinya itu dengan membaca ayat suci Al-Quran dan doa itu ajaran dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya itu meniupkan kepada pasien dan mengusapkannya ke seluruh tubuh sebagai upaya penyembuhan. Yang kedua, penggunaan obat halal dan aman. Islam menganjurkan untuk menggunakan obat yang halal, aman, tidak membahayakan. Dalam pengobatan Islam hingga modern sekalipun, umat Islam dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan tetap memperhatikan syariat Islam, yaitu status kehalalan obat, menghindari kandungan babi atau zat-zat haram lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Next. Yang ketiga yaitu ada pola hidup sehat untuk mencegah penyakit. Nah, di Islam juga menekankan pola hidup sehat, bersih, makan makanan yang halal dan secukupnya, tidak berlebihan dan menghindari pergaulan bebas. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu Islam memandang kesehatan sebagai nikmat dan amanah dari Allah yang harus dijaga secara menyeluruh. Umat Islam juga wajib berikhtiar mencari pengobatan yang halal dan sesuai syariat, berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menghindari praktik syirik dan bahan haram kecuali darurat. Pengobatan syar'i menggunakan metode dan bahan halal seperti madu dan doa dilakukan oleh tenaga ahli. Upaya kuratif juga merupakan bagian dari ibadah dan keimanan kepada Allah sebagai penyembuh sejati. Next. Selanjutnya saran yaitu umat Islam perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan sebagai ibadah dan berikhtiar dengan pengobatan halal sesuai syariat. Pendidikan tentang cara berobat yang benar harus diperkuat serta integrasi pengobatan tradisional dan modern dikembangkan. Peran tenaga kesehatan juga yang paham ajaran Islam sangat penting untuk pelayanan yang sesuai nilai agama. Next. Berikut daftar pustaka kami dari kelompok 1. Sekian presentasi agama 2 dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.